Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Dokter Mangkrak sibuk cuci tangan. Kesana kemari sibuk membangun narasi bahwa dirinya tidak pernah mencemarkan nama baik Jokowi dan juga tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Katanya ya, kata orang yang sudah terdesak dan sebentar lagi akan membusuk di penjara. Ya biasalah, cari selamat ya. Tapi menurut saya ini orang benar-benar layak diberi penghargaan teman-teman ya, yaitu Piala Citra atau apa namanya itu kalau di Piala Oscar ya, sebagai tukang drama paling koplak se-Indonesia bahkan sedunia ya. Padahal ya kita tahu lah, ini drama dibikin ya karena dia takut dipenjara aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Langsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya. Lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan Tentang gitu ya. itu. Makin mumet makin ngelantur. Kamu yang ngomong ya pakai lisanmu, masa lisan tetanggamu. Kocak. Itu adalah pernyataan netizen yang disampaikan melalui sebuah tulisan di badan video. Ya, sebetulnya saya sebagai seorang mantan jurnalis yang sudah ribuan tahun ya, jujur saja saya nggak ngerti ya. Si dokter Mangkrak ini memang mengalami gangguan kejiwaan atau minimal gangguan psikologi lah. Atau sebetulnya dia sedang berpura-pura. Ini benar-benar saya tidak mengerti loh, karena dia sangat semangat kali gitu loh. Saya khawatirnya dia ini ngerasa dirinya benar. Dengan kata lain, mereka ini mengalami gangguan kejiwaan. Tapi saya juga takut salah, jangan-jangan memang dia tahu sebetulnya dia dalam kondisi salah. Cuma karena ya ingin dapat bayaran aja. Akhirnya dia berkelit seperti drama Korea. Lanjut. Yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Ketika Dr. Tifa atau Profesor ya dikatakan mencemarkan nama baik gitu kan, dilaporkan, dia dengan kencengnya mengotot ya kan, ngomong bahwasanya kalau kamu mengatakan aku mencemarkan nama baik ya kan kamu harus buktikan dulu gitu. Sedangkan dulu ketika dia mengatakan bahwasanya ijazahnya Bapak Joko Widodo itu palsu ya kan, mereka malah meminta Bapak Jokowi untuk membuktikan gitu loh. Kan beda gitu kan, harusnya kan kalau mengikuti kata-katanya Dr. Tifa yang sekarang, harusnya kan dulu gitu kan, dulu itu waktu kenceng-kencengnya walaupun sebelum dilaporkan, Dr. Tifa, Roy Suryo gitu kan, dia harus membuktikan dulu bahwasanya apa yang
apa yang dituduhkan itu tuh sudah valid, sudah positif, benar gitu loh. Dan sekarang malah dia bilang kalau Pak Jokowi mengatakan kita mencemarkan nama baik, dia harus membuktikan dulu gitu kan. Di sini tuh mencela-mencelanya kelihatan. Oke ya, silahkan dibantu komen-komennya menurut kalian gimana ya. Oke, disclaimer ya, aku bukan buzzer, aku cuma pengen ikut komen ya. Aku pengen ikut komen karena aku ikut gemes melihat apa tuh namanya statement-statement Dr. Tifa ini. Oke, silahkan dibantu komen. Nah, saya sependapat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, walaupun dengan sangat sederhana begitu. Karena seharusnya pertanyaan serupa ini dikembalikan lagi kepada si Dokter Mangkra, kepada Dewa Panci dan kawan-kawan jauh sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum. Jadi ketika mereka itu memfitnah ijazah Jokowi palsu. Kan begitu. Buktikan dulu kau buktikan dulu penelitianmu ini, mana buktinya sampai kau membuat sebuah kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Bukan sekarang. Ketika kau dituntut malah kau meminta Jokowi untuk menunjukkan pencemaran nama baiknya. Pencemaran nama baiknya ya ketika kau menyebut ijazah Jokowi itu palsu, itu pencemaran nama baiknya. Lanjut. Nah, Saya kan dituduh pencemaran nama baik. Saya dituduh untuk melakukan fitnah. Nah, itu dasarnya apa? Ada satu video Pak Jokowi sendiri yang menyatakan, Kalau kamu nggak tahu, sini aku kasih contoh. Gini, kamu kan menuduh saya berbelanja menggunakan uang palsu. Nah, sedangkan kamu tidak punya bukti dan transaksi saya menggunakan uang palsu. Nah, di sini jatuhnya sudah pencemaran nama baik dan fitnah, kecuali kamu mempunyai data dan transaksi saya menggunakan uang palsu itu. Nah, di situ baru data kita uji. Kamu mempunyai saksi-saksi dan saya pun juga melawan dengan bukti-bukti yang saya miliki. Itu konsepnya begitu. Dong pora. masa sih orang yang mengaku dokter, ingat loh ya, dokter itu ya kita ketahui bersama adalah jurusan dengan grade paling tinggi sejak zaman Nabi Adam. Ketika saya kuliah saja, ketika seseorang ingin masuk ke kedokteran gitu ya, menjadi dokter ibaratnya, itu harus benar-benar pintar gitu loh. Bahkan teman saya satu kelas ya, ketika saya SMP, SMA, hanya satu orang yang saya ketahui lulus kedokteran dan nggak tahu juga dia kedokterannya nyogok atau enggak ya kan. Artinya seharusnya dokter itu orang yang pintar. Nah masa diajarin sama netizen baju biru barusan ya kan? Iya, tapi menurut saya netizen baju biru barusan ini lebih masuk akal omongannya daripada si dokter mangkrak. Ya jelas aja mangkrak ya kan karena koplaknya kagak ketulungan. Lanjut. mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah, karena di mana saya melakukan pencemaran nama baik. Pak Jokowi itu harus membuktikan kepada saya di mana saya mencemarkan nama baik, di mana saya memfitnah. Kayaknya perlu didongkrak otaknya ya. Ngatain Pak Jokowi otaknya kecil. Hah? Sudah segala macam dikorek yang namanya keluarga Pak Jokowi, sampai makam ibunya pun didatangi. Masih dibilang di mana saya mencemarkan nama baik, masih dibilang di mana saya memfitnah Pak Jokowi. Kayaknya manusia ini tak cukup untuk dipenjara. Tapi manusia ini perlu diasingkan dari segala manusia, karena dia adalah virus paling berbahaya di dunia. Betul, virus paling berbahaya di dunia. Nah, cara menangani virus pertama adalah bagi orang yang belum terkontaminasi harus divaksin. Bagi orang yang sudah terkontaminasi, ya menurut saya, ya kan,
Ya mending didata, kemudian dicabut kewarganegaraannya, kemudian dipulangkan ke negara asal leluhur mereka. Ya toh? Iya, biarkanlah yang bertahan di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang belum terkontaminasi virus tersebut. Nah, yang sudah terkontaminasi virus ya kan, udah balikin aja ke negara asal leluhur mereka ya kan, biar nggak bikin gaduh di negara ini. Lanjut. Ini menarik karena ada riset yang mengatakan 99% palsu sebagai kesimpulannya di awal. Padahal yang namanya riset itu kan probabilitas. Bu Tifa kan periset juga, lagi S3 juga, apa sudah lulus saya nggak tahu. Yang namanya riset itu ada kemungkinan margin of error-nya. Tapi di situ tidak disebutkan ya asumsi-asumsi riset, probabilitas error risetnya itu tidak dijelaskan, tetapi dimulai dengan kesimpulan 99% adalah palsu. Izin Dan boleh, datanya sebentar. juga Izin. foto kan. Nah Ya, itu saya gini, penasaran. Izin Silakan. ya, izin. Jadi buku Jokowi's White Paper itu ditulis oleh 3 orang. Ya. Yang pertama adalah Mas Roy Suryo ya, beliau doktor ahli telematika. Nah beliaulah yang mendapatkan kesimpulan ya bahwa berdasarkan dari penelitian telematika beliau, maka beliau mendapatkan kesimpulan bahwa 99,9% ijazah yang beredar di internet yang dijadikan sebagai bahan penelitian beliau itu palsu. Ya. Jadi kesimpulan 99,9% itu berdasarkan keahlian, keilmuan telematikanya Pak Roy Suryo. Tapi kami pegangannya itu. Pernahkah saya bicara? Pernahkah? Coba Bapak lihat. Tahun ini pernahkah Dokter Tifa bicara? 99,9% tidak pernah. Scientific base kami menyatakan ijazah yang disebut sebagai ijazah seseorang itu palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Saya yakin Pak Joko Widodo nggak berkutik. Kenapa? Transkripnya jelas palsu, skripsinya jelas palsu. Ini nggak 99,9% lagi, 100% palsu. Kami bisa buktikan. Palsu 24 karat. Iya, 99,71% gitu. Lah, coba bayangin. Menyangkal ya. Padahal kita udah sama-sama tahu ya kan, bahwa si dokter mangkrak ini ya sejak dulu itu ya 11-12 lah sama si Dewa Panci ya. Walaupun memang si Dewa Panci lah yang paling banyak menyebut 99,9%. Tetapi saya juga pernah mendengar si dokter mangkrak ini beberapa kali menyebut 92% apa 95% begitu ya, bahwa foto ijazah Jokowi itu palsu ya kan. Lah sekarang dia bergila hanya gara-gara takut di penjara. Rasain lo. Lanjut. Perbedaan antara foto yang ada di ijazah dengan foto yang foto-fotonya Joko Widodo itu ternyata berbeda 92,37%. Terkait dengan kacamata. Ini soal kacamata ini udah dari dulu setahun yang lalu ya. Kacamata itu, ya apalagi kalau kacamata itu bentuknya seperti yang ada pada foto ijazah Joko Widodo, itu udah pasti kacamata koreksi, refraksi. Artinya yang bersangkutan itu tidak menggunakan kacamata sekedar untuk gaya-gayaan, tetapi memang benar-benar mengalami gangguan refraksi akibat adanya kerusakan pada lensa mata yang bersangkutan. Sehingga dia tidak mampu untuk memandang jauh dengan jelas, ya, yang namanya miopia, atau memandang dengan dekat ya, membaca atau bagaimana, itu namanya hipermetrop, atau gangguannya jauh dan dekat namanya presbiop, yang biasanya suka terjadi pada orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Nah, jadi kalau seseorang di masa dewasa muda itu waktu kita kuliah ya, itu sudah mengalami kerusakan lensa, mengalami gangguan refraksi, dan kemudian dia harus pakai kacamata, artinya ini refraksinya tipe miop ya. Artinya dia akan secara konsisten menggunakan kacamata itu dalam segala any condition. Mau dia kuliah, mau dia lagi jalan, mau dia lagi naik motor, dan sebagainya. Nah, karena itu nggak mungkin kemudian hanya gara-gara pecah lalu kemudian tidak mampu membeli kacamata, maka Joko Widodo lalu bebas tidak pakai kacamata sampai tua. Itu nggak bisa, sungguh tidak bisa. Nah, makanya alasan pecah dan tidak mampu membeli itu sangat tidak masuk akal. Apalagi
Sejak tahun 2005 ketika dia maju wali kota, kita udah tahu ya, framingnya adalah dia adalah pengusaha mebel lokal yang cukup berhasil kan gitu. Masa iya sih pengusaha mebel yang cukup berhasil tidak mampu untuk membeli kacamata ganti? Dan bukankah selama ini kita juga tahu banyak beredar foto-foto yang orang sebut itu Joko Widodo sebagai seorang pengusaha, kemudian pakai kacamata loh masih, tapi begitu dia jadi wali kota, begitu dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden, sama sekali tidak pernah satu kali pun dia menggunakan kacamata. Nah, udah saya sajikan ya. Ini jejak digital ya, bukan jejak genital ya. Ini jejak digital. Si dokter mangkrak yang mengklaim dan menurut saya ya klaim ini adalah sebuah tuduhan, bukan dugaan, bahwa foto ijazah Jokowi itu 90 sekian persen tadi bukan foto Jokowi, dan itu sudah jelas katanya. Lah ya kan sama aja, si dokter mangkrak si Dewa Panji mengklaim 99%. Kau juga mengklaim di atas 90%. Lah ngapain kau sekarang itu membela diri, cuci tangan gitu loh. Jangan pura-pura amnesia, koclak. Waduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.